Sebelumnya, makasih banget buat teman-teman yang udah nyempetin waktu buat join di Tech Tutor Quiz BDA 1 Edition ini. Nah, aku mau perkenalkan dulu. Nama aku Ichel dan di sini aku ditemenin sama partner aku Nahran. Sebelumnya aku izin pakai avatar ya, teman-teman. Mungkin biar cepet kita langsung bahas materinya aja ya. Ini aku izin share screen. Oke, ini udah kelihatan belum ya? Udah Icel. Oke. Oke, jadi teman-teman kalau kalian udah bisa akses di materi DDA 1 ini di broadcast yang terkait teks tutor, di situ udah kita masukin link materinya. Jadi kalau teman-teman mau sambil buka bisa banget. Nah, di sini kita udah ngetaro materinya apa aja terkait dengan AJE ini. Karena kan nanti kalian kuisnya terkait AJE juga ya teman-teman. Nah, karena kalau materi AJE sih so far kalian pasti udah dijelasin banget pas kelas dosen sama asdos, pas asistensi. Jadi mungkin biar gak makan waktu banyak, kita langsung masuk ke tipe-tipe soal tahun lalu sama mungkin di sini kalau teman-teman buka di bagian yang formula kita tuh udah kayak ibaratnya ngerangkumin lah AJE, akun-akun apa aja yang bakal keluar di kuis nanti. Di sini, ini bisa ngebantu teman-teman banget buat yang mungkin kurang paham gimana akunnya yang akan digunakan gitu. Nah, yang pertama itu terkait dengan prepatron atau land expense. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu bahwa saat General Journal itu ada dua metode pencatatan, di mana menggunakan balance sheet approach atau itu tuh istilahnya dicatatnya sebagai aktiva atau harta, di mana ini contohnya prepaid run pada cash. Nah, kalau misalnya pendekatannya itu balance sheet, AJE-nya itu adalah rent expense pada prepaid run. Nah, ini itu nilai perhitungannya itu adalah nilai yang udah menjadi beban. Nanti kalau buat contoh soalnya nanti ada ya nextnya. Ini kita supaya ada gambaran aja. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya mau ngelihat AJE-nya, kalian harus cari tahu pendekatan yang dipakai pas mencatat general journal-nya. Karena kalau dilihat antara balance sheet sama income statement approach itu tuh akan berefek ke perbedaan AJE-nya juga. Nah, ini contohnya kalau misalnya di GJ-nya itu dicatat sebagai rent expense, maka di AJE-nya itu yang yang muncul itu akun prepaid rent pada rent expense dan nilai yang dicatatnya itu adalah nilai yang belum menjadi beban. Itu kalau terkait rent expense dan prepaid rent. Selanjutnya, biasanya ini ada supplies juga. Nah, kalau misalnya dicatat di GJ-nya itu supplies pada cash atau dia tuh pencatatannya balance sheet approach, di mana AJE-nya itu akan memunculkan akun supplies expense pada supplies, di mana nilai yang dicatat adalah nilai yang sudah terpakai atau nilai yang sudah menjadi beban. Sedangkan kalau di GJ-nya itu yang muncul adalah akun supplies expense pada cash, ini tuh tandanya pendekatan income statement. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang kurang connect atau gimana, kalau balance sheet approach itu, dia tuh pencatatannya itu lebih ke arah aktiva, harta, atau lebih ke arah liabilities atau utang. Sedangkan kalau income statement itu, dia tuh pencatatannya lebih ke bebannya ya teman-teman, atau ke pendapatannya gitu. Oke lanjut, kalau misalnya dicatat sebagai income statement, maka AJE-nya itu akan muncul akun supplies pada supplies expense dan nilai yang dicatatnya itu adalah nilai yang belum menjadi beban atau supplies yang belum dipakai gitu. Selanjutnya ini berkaitan sama fees earn atau unearned fees. Kalau misalnya dicatat dengan metode balance sheet, itu tuh
dicatatnya itu cash pada unearned fees, di mana ini tuh dicatatnya itu sebagai utang kita gitu. Nah, kalau dicatatnya sebagai unearned fees, maka AJE-nya itu akan memunculkan akun fees earn pada unearned fees, yang mana nilainya itu adalah nilai yang sudah menjadi pendapatan. Selanjutnya, kalau misalnya dicatatnya itu sebagai fees earn dan pada cash, itu kan pendekatannya itu income statement. Makanya AJE-nya itu jadi unearned fees sama fees earn. Nah, di sini keterangannya adalah nilai yang belum menjadi pendapatan. Betulnya bentar deh, kayaknya ini ada yang salah. Bentar ya teman-teman, ini kebalik tadi buatnya. Nah, oke, ini udah benar. Mungkin aku izin jelasin ulang ya terkait unearned fees sama fees earn. Jadi kalau misalnya dicatatnya sebagai unearned fees di GJ, di mana ini dicatatnya sebagai utang atau istilahnya balance sheet approach, di mana AJE-nya itu unearned fees-nya itu akan berkurang dan muncul akun fees earn, di mana yang dicatat itu adalah nilai yang sudah menjadi pendapatan. Selanjutnya, kalau misalnya dicatatnya sebagai fees earn pada GJ atau menggunakan income statement approach, AJE-nya itu akan memunculkan akun unearned fees. Jadi fees earn-nya berkurang pada unearned fees, di mana nilai yang dicatat itu adalah nilai yang belum menjadi pendapatan. Nah, mungkin kalau misalnya pendekatan balance sheet atau income statement approach itu lebih ke arah tiga ini aja. Sisanya kalau untuk kayak interest, wages expense, atau accumulated depreciation aktiva tetap, itu tuh nggak ada metode pendekatannya aja sih. Jadi, so far AJM mereka itu sama aja. Misalnya kayak, kalau misalnya dicatat interest expense pada cash, maka AJE-nya itu muncul interest expense pada interest payable. Artinya, ini nilai beban yang belum dihitung pada akhir periode. Terus kalau misalnya terkait gaji atau upah, itu munculnya di AJE akun wages expense pada wages payable. Karena ini jatuhnya kita tuh masih punya kewajiban yang belum kita bayar gitu. Terus yang terakhir ini terkait depreciation aktiva tetap. Ini tuh nggak hanya building, tapi bisa juga kayak building, komputer, vehicle, pokoknya PPE ya istilahnya. Jadi muncul akunnya itu depreciation expense of nama aktiva tetapnya. Ini misalnya building pada accumulated depreciation of building gitu. Mungkin buat rangkumannya kayak gini aja. Lanjut aja kita langsung ke soal. Nah, di sini aku sama Nahran udah naro 4 soal. Ini tuh soal yang keluar di tahun 2024 sama tahun 2023. Nah, biasanya emang soal kuis yang keluar setiap tahunnya itu tuh mirip-mirip, bahkan cuman berubah angkanya atau bisa jadi beberapa tuh ada yang sama. Nah, biasanya kuis itu kan cuma sekitar 15 menit. Jadi itu tuh rata-rata emang cuma ada 4 sampai 5 soal aja sih. Jadi so far itu bisa banget, nggak mepet juga waktunya kalau kalian udah pahamin konsepnya banget. Nah, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya setelah setiap satu soal ya, jadi misalnya
soal 1 aku udah selesai bahas, nanti aku open Q&A. Teman-teman boleh nanya di di kolom komen atau nanti boleh acung tangan aja nanti kalau mau ada yang on mic mau nanya. Mungkin langsung aku jelasin aja, ini tuh soal dari tahun 2024, di mana Baron mendirikan perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang pembuatan website pada tanggal 1 Oktober 2019. Nah, ini ada perkiraan akun buku besar yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi di soal itu, kalian itu bakalan dikasih ini, akun buku besarnya, yaitu ada supplies expense, unearned fees, sama komputer. BTW buat yang merah ini, nanti kalian itu isi sendiri ya. Jadi kalian isinya setelah kalian udah ngelakuin perhitungan di soal-soal selanjutnya. Nah, kita langsung masuk aja ke soalnya. Soal yang pertama, dari pemeriksaan perlengkapan ditemukan bahwa perlengkapan yang terpakai sejumlah 28.000. Nah, kan dia bilang bahwa perlengkapan yang udah terpakai nih. Sedangkan kita harus cari tahu dulu di GJ-nya dia itu mencatatnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk supplies atau supplies expense. Nah, kalau kita lihat di akun buku besarnya, kenapa ada yang coret-coret ya? Ini harusnya ya, Karin boleh minta tolong ini enggak? Wait aja. Oke. Oh, bisa-bisa. Ini bisa aku hapus kok, aman-aman. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman perlu ngeliat dulu akun apa yang muncul di soalnya. Karena ini yang muncul itu adalah supplies expense, teman-teman bisa cek nih di formula yang aku tulis. Kalau misalnya dia munculnya itu akun supplies expense, berarti dia kan metodenya income statement ya. Nah, berarti AJE-nya yang muncul itu adalah akun supplies pada supplies expense. Gimana kalau di sini teman-teman harus ngitung dulu supplies expense per 31 Desembernya. Nah, teman-teman bisa ngejumlahin semuanya nih. Jadi 2.000 ditambah 8.000 ditambah 6.000 ditambah 18.000. Nanti hasilnya saldo supplies expense per 31 Desember itu sebanyak 34.000 kan. Nah, karena dia dicatat sebagai expense, maka kita muncul akun supplies. Nah, nilainya itu adalah nilai saldo supplies expense 34.000 dikurang sama 28.000. Karena kita tuh mau cari nilai perlengkapan yang belum terpakai. Karena lagi-lagi ini dicatatnya sebagai expense ya teman-teman. Jadi kita harus hitung perlengkapan yang belum terpakai gitu. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, dari saldo pendapatan diterima di muka, 70%-nya itu telah diselesaikan oleh perusahaan. Nah, teman-teman juga harus cari tahu atau hitung saldo unearned fees per 31 Desembernya. Nah, kalau teman-teman lihat di soalnya, mungkin ini teman-teman bakal ada yang terkecoh di mana teman-teman tuh langsung ngejumlahin semua terus dikurangin sama ini kan. Nah, itu tuh salah banget karena kalau teman-teman ngejumlahin semua terus dikurang sama 16.000 ini, itu tuh hasilnya beda nih, kita coba ya. Nah, hasilnya beda kan? Kenapa sih gak boleh kita jumlahin semua? Karena di sini
lihat keterangan tahunnya. Jadi di tahun 2020 ini lihat tanggal 1 bulan Januari, yang artinya ini tuh udah dilakuin perhitungan atas tahun buku 2019. Jadi teman-teman nggak perlu hitung lagi yang tahun buku 2019 karena udah dihitung nih di tahun 2020 yang tanggal 1 Januari. Karena nih, coba kita lihat ya. Kalau teman-teman ngejumlahin yang 12.000 tambah 8.000, terus dikurang sama 16.000, itu dapetnya 4.000 kan? Nah, itu 4.000-nya itu udah dicatat di tanggal 1 Januari 2020. Nah, jadi teman-teman cuman ngejumlahin yang ada di sini aja nih. Kayak misalnya nih, teman-teman cuma ngejumlahin 4.000, ditambah 11.000, ditambah 13.000, dan ditambah 7.200. Hasilnya itu adalah 35.200 gitu. Nah, selanjutnya kita lihat akunnya. Akun yang muncul di buku besar itu kan unearned fees. Berarti kita cek lagi nih di formulanya. Kalau yang muncul itu akun unearned fees, berarti pendekatannya adalah balance sheet approach, yang mana ini tuh dicatatnya sebagai kewajiban ya, atau liabilities. Nah, AJE-nya itu adalah muncul akun unearned fees pada fees earned gitu. Nah, makanya di sini nomor 2, karena dia dicatat sebagai liabilities, kita munculin akun unearned fees pada fees earned. Nah, nilainya itu berapa sih? Nilainya itu adalah nilai yang udah diselesaikan oleh perusahaannya. Nilai yang udah diselesaikan perusahaannya adalah 70% dikali 35.200 gitu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Nah, mungkin ini terkait bunga, ini agak krusial juga. Mungkin kalau teman-teman so far diajarinnya baru pakai flat method ya, jadi berdasarkan dari pinjaman pokok. Nah, di sini kita ada kasih penjelasan juga kalau misalnya dihitungnya dari saldo pinjaman. Nah, kalau dari soalnya kan dibilang bahwa perusahaan harus mencatat beban bunga pinjaman. Nah, pinjaman banknya itu sebesar 48.000 dilakukan tanggal 10 November 2020 dengan tingkat bunganya 4,5% dihitung dari pinjaman pokok atau awal. Pembayaran bunganya tanggal 10 Desember telah dicatat. Asumsinya 1 tahun 30 hari. Nah, di sini teman-teman perlu nge-highlight nih, dia pinjaman banknya atau akun bank loan-nya itu 8.000. Terus interest rate-nya itu 4,5%. Nah, bunga dihitung dari pinjaman pokok atau awal, artinya bunganya itu tetap. Jadi setiap bulan bunganya itu dihitung dari besaran pinjaman banknya yang 48 juta. Dan ada asumsinya itu 1 tahun 360 hari. Nah, biasanya di soal tuh bakalan ada ngasih berbagai asumsi perhitungan bunganya. Ada yang 1 tahun sama dengan 360 hari, berarti itu per bulannya 30 hari ya, hitungnya teman-teman. Atau biasanya ada juga soal yang ngasih asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari, tetapi perhitungan setiap bulannya itu menggunakan tanggal kalender. Nah, kalau ada keterangan tanggal kalender, berarti teman-teman nyesuaiin sama tanggal per bulannya gitu. Sedangkan kalau di sini cuma dikasih tahu asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari, berarti langsung asumsiin aja 1 tahun itu 30 hari gitu. Nah, karena di sini dihitungnya dari pinjaman pokok atau flat method, akunnya itu yang muncul adalah interest expense pada interest payable. Nah, cara ngitungnya itu teman-teman harus ngitung dulu dari tanggal 10 Desember, kan dia mencatatnya itu tanggal 10 Desember ya. Artinya dia terakhir bayar cicilan bunganya dan
bayar cicilan pinjaman banknya itu tanggal 10. Nah, dari tanggal 10 Desember ke tanggal 31 Desember itu sama dengan 30 hari. Aku tulis ya. Oke. Nah, kenapa 20 hari? Karena balik lagi, tadi kan asumsinya 1 bulan itu 30 hari. Berarti 30 dikurang 10 sama dengan 20 hari kan? Makanya perhitungannya 20 per 360 dikali dengan interest rate-nya 4,5% dikali sama bank loan-nya atau pinjaman banknya sebesar 48.000. Nanti langsung ketemu hasilnya itu sebesar interest expense 120 pada interest payable 120. Nah, mungkin ini kita mau ngejelasin kalau misalnya dihitung dari saldo pinjaman kali ya. Tapi sih biasanya keluarnya itu berdasarkan dari pinjaman awal gitu, pinjaman pokok. Tapi takutnya kalau misalnya di soal keluar dari saldo pinjaman, teman-teman udah bisa paham juga. Jadi kalau misalnya dihitung dari saldo pinjaman atau effective method, di mana kita harus lihat nih, terakhir pembayaran itu, maksudnya dia udah melakukan pembayaran itu di tanggal 10 Desember 2020. Pembayarannya itu asumsiin aja biar angsurannya itu sebesar 5.000 sudah termasuk bunga kan. Nah, kita harus cari interest expense-nya dulu di tanggal 10 November. Jadi 30 per 360 dikali 4,5% dikali 48.000. Nanti dapat interest expense-nya itu 180. Nah, karena kita bayar angsurannya itu sebesar 5.000, berarti otomatis bank loan-nya itu berkurang dari cara dapatnya 5.000 dikurang sama 180.000. Nah, jadinya kita udah ngelunasin pinjaman banknya sebesar 4.820. Nah, dari situ kita bisa dapetin saldo bank loan per 31 Desember. Jadi, dari 48.000 dikurang 4.820. Nah, nanti kalau misalnya dihitung berdasarkan saldo pinjaman, teman-teman tuh harus nyari saldo bank loan-nya dulu yang terbaru setelah dikurangin sama besaran angsuran yang udah dibayar, dan interest expense itu dihitung dari besaran saldo yang terakhir. Jadi 20 per 360 dikali 4,5% dikali sama saldo bank loan per 31 Desember itu sebesar 43.180 gitu. Cuman biasanya sih ya cuman dihitungnya dari pinjaman pokok juga sih, karena nggak, kalau misalnya dihitung dari saldo pinjaman itu kayak agak makan waktu banget, mengingat list kalian kan juga kayak sekitar 15 menit. Jadi biasanya cuman yang ini yang keluar ya dari pinjaman pokok. Terus lanjut ke soal keempat. Penyusutan harga tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan tarif 20% per tahun. Nah, teman-teman kalau lihat di buku besarnya, ini tuh ada pada tanggal 13 bulan Oktober itu ada komputer seharga 46.000, sedangkan pada tanggal 13 bulan April 2020 itu ada komputer baru lagi seharganya 34.000. Nah, karena di sini tanggal pembelian komputernya itu berbeda, jadi teman-teman nggak boleh ngejumlahin komputernya secara langsung gitu. Jadi, untuk mencari nilai penyusutan harga tetapnya harus dihitung satu-satu per tanggal pembeliannya gitu. Jadi kita hitung dulu dari komputer pertama ya. Komputer pertama itu kan tahun 2019. Sedangkan teman-teman kalau lihat di soalnya,
dia tuh suruh membuat jurnal penyesuaiannya tahun 2020. Artinya, kalau misalnya komputer satu ini disusutkan, berarti dia itu full 12 bulan gitu. Karena dia kan dibelinya dari tahun 2019. Jadi di tahun 2020-nya dia tuh udah full 12 bulan ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau dari komputer 2, dia itu tanggalnya 13 bulan April. Nah, karena teman-teman juga mungkin udah dikasih tahu ya, kalau misalnya dia tanggal 1 sampai tanggal 15, artinya bulan itu tuh masih masuk ke perhitungan. Sedangkan kalau di atas tanggal 15, artinya bulan itu tuh nggak masuk di perhitungan. Jadinya, karena ini tanggal 13, berarti bulan April itu tetap dihitung. Jadi, dari April ke Desember itu totalnya ada 9 bulan ya, teman-teman. Nah, jadi kita harus hitung satu-satu dulu nih dari komputer yang pertama. Nah, komputer yang pertama berarti dia 20% penyusutannya dikali sama 46.000. Kalau buat yang komputer kedua, dia karena 9 bulan, berarti dia harus ada perhitungan 9 per 12 dikali sama tarifnya 20% dikali sama nilai komputernya 34.000. Nah, jadi pas teman-teman udah ngelakuin perhitungan per masing-masing akun komputernya, teman-teman baru bisa ngejumlahin semuanya. Jadi kalau misalnya nanti jurnalnya mau satu aja, itu boleh. Tapi asalkan perhitungannya itu harus satu-satu ya teman-teman. Nih kayak di sini. Jadi akun yang muncul itu adalah DE of Computer pada AD of Computer. Dimana kalau teman-teman lihat di sini nominalnya sama ya setelah kita jumlahin dari AD komputer 1 dan AD komputer 2. Paling itu sih buat yang soal pertama, teman-teman ada yang mau bertanya dulu atau gimana? Kak, izin bertanya boleh nggak? Oh boleh, Priza. Mau nanya yang mana? Kak, aku mau nanya yang ini, penyusutan harta tetap. Oh iya, yang Eh nomor 4. itu kan yang 12 bulan tuh dia karena diperolehnya tahun 2019 ya, Kak? Iya. Nah, aku tuh ini ada contoh soal. Eh, Misalnya komputernya itu disusutkan 20% per tahun. Nah, komputer pertama tuh didapat seharga 5 juta pada tanggal 5 Mei 2019. Terus dilakukan adjustmentnya tahun 2022, berarti kita tetap harus akumulasiin dari tahun 2019 sampai tahun 2022 atau hanya buat periode 2022 ya Kak? Aku masih bingung di situnya sih. Oh, oke, Friza. Aku bantu jelasin ya. BTW makasih banget buat pertanyaannya. Nah, di sini mungkin kamu tadi soalnya mirip ya tahunnya juga. Paling tanggalnya aja kan yang berbeda. Nah, kenapa sih kita harus ngitungnya di tahun 2020 aja? Karena balik lagi di soalnya. Nih, di soalnya itu kan aku tulis ulang di bawah ya. Di soalnya itu adalah buat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 kan. Sedangkan kalau misalnya kita buat asumsi yang satu lagi, kalau dia minta jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 Desember 2019. Nah, ini kita pakai yang komputer satu ya.
Nah, kalau misalnya dia minta jurnal penyesuaian di tahun 2019, di mana ini kan belinya bulan 10 ya. Jadi itu tuh dari bulan 10 ke bulan 12 itu kan ada 3 bulan ya berarti. Nah, ini baru dia dihitungnya itu pakai 3 per 12 dikali 20% dikali sama nilainya 46.000 gitu. Karena dia dibelinya di tahun 2019 dan dia diminta jurnal penyesuaiannya 2019. Sedangkan kalau dia minta jurnal penyesuaiannya 2020, artinya komputer ini kan nggak dibeli di tahun 2020. Artinya dari bulan Januari sampai ke bulan Desember aktifannya itu tuh dipakai terus. Jadi nggak ada dia tuh nggak ada baru dibeli gitu di pertengahan atau akhir-akhir tahun 2020. Makanya dia itu dihitungnya full 12 bulan. Sama kayak yang tadi kamu tanyain di soalnya, itu kan jurnal penyesuaiannya juga diminta tahun 2020. Makanya tetap dihitung 12 bulan. Ini aku tulis ya. Jadi gitu. Sedangkan kalau komputer yang kedua, kamu lihat nih, dia baru dibeli bulan bulan 4. Artinya dari bulan Januari, Februari, Maret itu tuh komputer 2 ini belum ada. Jadi komputer ini tuh cuma terpakai dari bulan April sampai Desember. Makanya kenapa buat komputer yang kedua itu kita harus menghitung berapa bulan dia komputernya itu tercatat sebagai udah terpakai gitu. Mungkin kayak gitu sih penjelasan dari aku. Friza, kira-kira udah paham belum ya? Berarti Kak, kalau seandainya jurnal penyesuaiannya dibuat tahun 2022, kita ngitungnya tetap 20% dikali total harganya. Jadi nggak dikali, misalnya kan belinya tahun 2019, terus adjustmentnya tahun 2022 harus dikali 3 tahun atau enggak, Kak? Oke, oke. Aku izin jawab ya. Di sini teman-teman tuh nanti untuk kedepannya bakal ada mempelajari 2 metode, yang mana straight line method sama satu lagi itu namanya double declining. Nah, mungkin teman-teman baru diajarin straight line aja kan. Kalau straight line method, di mana kita tuh tarifnya itu tuh rata. Jadi setiap tahun yang digunain tarifnya itu tetap 20% dari saldo komputernya. Jadi nggak perlu kayak ada perhitungan dibagi berapa tahunnya gitu. Karena di soalnya juga nggak dikasih tahu umur manfaat dari komputernya. Biasanya kalau teman-teman nanti mempelajari metode double declining ini, di soal itu dikasih tahu ada umur manfaatnya atau residual value. Nah, ini jadi buat yang kuis sekarang karena dipelajarinya baru straight line method dan cuma dikasih tahu tarif 20% per tahun, yang mana tarifnya itu sama dipakai setiap tahunnya. Jadi teman-teman nggak usah perlu dibagi per berapa tahunnya. Jadi langsung aja tarif 20%-nya dikali berapa bulan aktifat tetap tersebut terpakai dan dikali sama saldo aktifannya gitu. Mungkin Friza udah paham atau belum? Paham, Kak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, oke. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya juga kah?
Untuk teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan boleh banget langsung ditanyain atau kalau malu boleh banget lewat private message ke Ica langsung atau ke aku juga boleh. Silakan teman-teman. Iya, boleh. Kalau misalnya. Oke, di sini ada yang nanya, Kak mau tanya intinya kalau dia tahunnya beda, langsung aja kan dihitung setahun. Iya, bener banget. Karena dia tahunnya beda dan diminta itu jurnal penyesuaiannya tahun 2020, jadi dia pasti dihitungnya full 12 bulan gitu. Jadi teman-teman harus dilihat juga sih, kalau misalnya tanggalnya diminta tahun berapa, itu otomatis akan berbeda juga gitu. Aku izin nambahin juga ya. Kan ini yang kita hitung adalah depreciation expense dari PPI. Nah, ini kan merupakan akun expense ya teman-teman. Dan expense ini tuh ditutup pada akhir tahun. Jadi setelah AJE, akun expense ini akan ditutup. Makanya dalam kita ngitung expense ini, itu kita hanya ngitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya itu nggak kita hitung lagi di depreciation expense ini. Dia akan diakumulasikannya itu di accumulated depreciation yang merupakan kontra account-nya dari em, akun harta. Kebayang nggak teman-teman? Kayak mungkin itu tambahan dari Kanaran, bener banget ya teman-teman. Jadi karena dia itu beban ya jatuhnya depreciation expense itu bebannya itu ditutup per tahun, jadi setiap tahun tuh perhitungannya beda. Nah di sini ada juga yang mau nanya, Kak aku masih belum paham untuk perhitungan bunga pinjaman, boleh dijelasin ulang nggak? Oke boleh. Ini aku jelasin ya, kalau yang ini tuh sebenarnya tuh opsional aja karena ini kayaknya gak akan keluar juga. Jadi mungkin kalian hirauin aja dulu yang ini karena yang keluar di kuis itu terkait dari pinjaman pokok ya. Jadi kita bahas ulang. Di sini teman-teman biar gampang tulis ulang dulu yang dikasih tahu di soal. Dimana bank loan-nya itu 48.000, interest rate-nya itu 4,5%, dan bunganya itu dihitung dari pinjaman pokok. Pinjaman pokoknya itu 48.000 yang ini. Nah, selanjutnya ada asumsi 1 tahun 30 hari, yang artinya 1 bulan sama aja dengan 30 hari. Oke, sampai sini teman-teman harus pahamin dulu terkait asumsinya. Nah, baru kita hitung dari terakhir pembayaran bunga. Terakhir pembayaran bunga kan tanggal 10 Desember. Nah, dari 10 Desember ke 31 Desember itu berapa hari? Nah, karena ada asumsi bahwa 1 bulan 30 hari, langsung aja deh 30 dikurang sama 10. Karena terakhir dia bayar bunga di tanggal 10 kan, sama dengan 20 hari kan. Nah, karena kita udah dapet 20 hari ini, jadi kita langsung hitung interest expense-nya. Jadi kita munculin akun interest expense pada interest payable, artinya beban bunga yang belum kita bayar. Nah, di sini kita buat perhitungannya 20 per 360 dikali sama interest rate-nya 4,5% dikali sama 48.000. Nah, jadi nemu 120.000. Nah, kalau terkait interest expense, yang keluar tuh pasti akunnya tuh apapun soalnya, mau berbeda tanggalnya atau nominalnya, akun yang keluar di AJE-nya pasti interest expense pada interest payable. Kalau misalnya nih, pembayaran bunga tanggal 5 Desember. Berarti dari 5 Desember ke 31 Desember itu sama dengan 25 hari. Jadinya sama aja perhitungannya kayak yang sebelumnya, cuman
Berarti dia keterangannya 25 per 360 dikali interest rate-nya 4,5% dikali sama 48.000. Jadi nanti dia dapat nominalnya itu 150. Paling kayak gitu sih. Mungkin tadi yang nanya ke aku udah paham belum ya terkait penjelasan yang interest expense ini? Oke. Oke, kalau udah paham. Sama-sama. Mungkin ini ada lagi yang nanya. Kak izin tanya, jadinya di GJ ini yang tahun-tahun kemarin tuh berarti tidak dipakai ya Kak? GJ tahun-tahun kemarin. Oh iya, karena kan ini sifatnya tadi yang udah Nara jelasin, karena ini tuh expense, nah jadi setiap tahunnya itu akan ditutup. Pas tutup buku, expense itu tuh akan dilakukan perhitungan ulang per tahunnya aja gitu. Mungkin Mutia mau spesifiknya nanya terkait yang interest expense juga atau yang mana ya? Kalau yang interest expense ini kita tuh lihat aja di bulan terakhirnya, di bulan Desembernya dia terakhir bayarnya tuh di tanggal berapa. Sedangkan kalau misalnya kalau dia tuh pinjaman banknya itu di bulan Agustus deh, Agustus. Nah, misalnya dia udah bayar di tanggal 10 September, terus tanggal 10 Oktober gitu misalnya. Nah, yang bulan di 10 September, 10 Oktober ini dihiraukan aja ya. Jadi kita tuh cuma lihat di bulan terakhir, yaitu di bulan Desember, di tanggal 10-nya aja. Jadi kita hitung sisa hari di mana interest expense-nya ini belum tercatat itu di bulan Desembernya aja. Mungkin itu sih penjelasannya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kak, aku masih belum ngerti cara input angka dari buku besar ke AJE. Gimana ya, Kak? Oke, berarti kamu masih belum paham terkait ini ya, nilai-nilai yang ada di buku besar gitu. Nah, kamu harus ngejumlahin dulu, karena dia itu kan sifatnya tuh belum dijumlahin ya, saldo per 31 Desember. Jadi di sini aku kasih keterangan ya. Oke, nah kalau misalnya soal nomor 1, dia kan bilang perlengkapannya udah terpakai 28.000. Nah, karena di sini di akun buku besar itu belum dijumlahin total nominal atau saldo supplies expense-nya, makanya kita harus tambahin dulu nih. Jadi kita tambahin 2.000 ditambah sama 8.000 ditambah sama 6.000 ditambah sama 18.000. Karena teman-teman lihat di sini bahwa semuanya ini itu ada di tahun 2020 kan. Nah, jadi kita jumlahin. Hasilnya adalah 34.000. Nah, berarti 34.000 itu adalah saldo supplies expense di per 31 Desember 2020. Nah, makanya untuk kita masukin ke AJE-nya, kita tuh perlu cari tahu dulu saldo per 31 Desembernya. Makanya setelah kita udah dapat 34.000 itu, maka langsung buat 34.000 dikurang sama 28.000-nya gitu. Nah, buat yang unearned fees, mungkin di sini yang agak krusial ya teman-teman, karena di sini tuh
kalian harus merhatiin kalau di supplies expense ini kan semuanya di tahun 2020. Jadi nggak ada yang dari tahun 2019 kan. Nah, karena unearned fees ini itu bukan akun beban atau unearned fees ini adalah akun liabilities, jadinya dia kan nggak akan tutup buku. Beda sama supplies expense ini tutup buku, makanya di buku besar itu cuma ada di tahun 2020. Sedangkan unearned fees ini ada dari saldo dari tahun 2019. Nah, cara lihatnya di sini di soalnya itu udah dikasih tahu 1 Januari 2020. Artinya, 4.000 ini kan tahun 2019. Nah, coba kita lihat 12.000, 8.000 dikurang 11.000, hasilnya itu 4.000. Jadi, teman-teman cuman ngejumlahin, nah, nominal yang ada di tahun 2020 aja. Karena dimintanya jurnal penyesuaian tahun 2020. Makanya, pas teman-teman hitung di soal nomor 2 nih, unearned fees per 31 Desember, teman-teman tuh cuma nyumbahin yang akun-akun di tahun 2020 aja. Begitu. Sama kayak kalau komputer, karena ini dia lebih ke accumulated depreciation, kayak yang udah aku dan Nahran jelasin tadi, dia harus dihitungnya itu satu-satu dan berdasarkan nominal yang ada di buku besar. Dimana ini kan kita asumsinya kita punya 2 komputer. Dimana komputer 1 dibeli di tahun 2019 dan komputer 2 dibeli tahun 2020. Nah, komputer 1 dan komputer 2 ini beda jenis komputer, dimana beda tahun belinya. Makanya kita harus hitungnya itu 1 per 1 ya teman-teman. Mungkin itu sih penjelasan ulang terkait cara kita tahu nilai nominal dari buku besarnya. Udah paham? Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau misalnya rent income, boleh bahas 2 metode itu gak? Karena aku masih kurang ngerti. Oke, maksud kamu yang interest, rent income? Maksud kamu yang ini kah? Yang prepaid, yang antara rent expense, prepaid rent ini? Atau kamu maksudnya interest expense? Oh, yang fees earn bagian revenue ya? Oke, oke. Oke, jadi buat soal nomor 2, dimana kalau teman-teman lihat, ini tuh aku kan ada buat soal 1 tipe B. Mungkin aku lanjut ke soal 1 yang tipe B ya, karena ini berkaitan dengan perbedaan pencatatannya, teman-teman. Kalau misalnya di soal 1 ini yang dicatat yang buku besar yang muncul itu supplies expense, unearned fees. Nah, kalau di tipe B yang muncul itu akun supplies sama akun fees earn, dimana berbeda kan? Kalau Kalau yang ini tadi, supplies expense, dia pakai metode income approach, unearned fees-nya pakai metode balance sheet approach, sedangkan kalau di tipe B, karena dia yang muncul akun supplies, jadi ini metodenya balance sheet, dan fees earn-nya ini karena dia jatuhnya revenue, pendapatan, dia jatuhnya masuk ke income approach gitu. Nah, aku langsung lanjut ke soal 2. Soal 2 itu, mungkin kalau ada yang nanya di chat lagi, nanti aku tanggepinnya setelah aku bahas soal 1 yang tipe B ini ya.
Oke, lanjut aja. Di sini, ini kan keterangannya supplies ya. Di so far tuh instruksinya sama ya, kayak yang tipe A. Cuman emang dia metode pencatatannya aja yang berbeda nih teman-teman. Nah, di mana nomor 1 dari pemeriksaan perlengkapan ditemukan bahwa perlengkapan yang tersisa sejumlah 24.000. Nah, di sini ini perhitungannya agak krusial juga nih teman-teman. Sama kayak metode yang unenforced tadi. Di sini kita lihat dulu nih pencatatannya supplies. Supplies ini kan adalah harta ya atau aktiva, di mana mereka itu akan dicatat di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita harus lihat lagi nih. Wait, aku highlight dulu. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat 11.000 saldo 1 Januari 2020, 11.000 itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari 12.000 ditambah 30.000 dikurang 28.000. Jadinya dapat 14.000. Nah, pas teman-teman hitung saldo supplies per 31 Desember 2020, cuma jumlahin yang aku highlight tadi. Karena lagi-lagi kita cuma jadi aja karena masuk ke perhitungan yang 14.000 ini gitu. Oke, kalau teman-teman ngejumlahin 12.000 ditambah 16.000 ditambah sama 18.000, hasilnya itu 48.000. Jadi, supplies per 31 Desember 2020 sebesar 48.000 ini. Nah, karena di buku besar dicatatkan sebagai aset, yaitu supplies, kita munculnya itu akun supplies expense pada supplies. Nah, nilainya itu berapa sih? Nah, karena ini tuh dicatat sebagai aset dan udah ada keterangan di soalnya bahwa perlengkapan yang sisa itu adalah 24.000. Jadi soal masukin 24.000 karena dicatat sebagai aset, kita tuh yang dicatat adalah nilai yang memang sudah menjadi beban. Oke, jadi yang dicatat itu adalah 24.000 langsung aja karena dia udah ngasih tahu secara langsung ya di soal nilai yang udah menjadi beban gitu. Selanjutnya, buat soal nomor 2. Nah, ini tadi ada yang nanya juga terkait fees earn sama unearned fees ya. Nah, di sini kan kalau di buku besar yang muncul itu akun fees earn. Artinya ini pencatatannya itu sebagai revenue atau pendapatan. Kita lihat transaksi pada 8 Oktober 2020 sebesar 13.000 adalah pembayaran di muka atas pekerjaan pembuatan website yang akan selesai pada bulan Januari. Hingga bulan selanjutnya ya. Nah, hingga bulan Desember tersebut masih harus dikerjakan. Oke, balik lagi di sini. Nah, mungkin ini berbeda ya teman-teman sama soal yang tipe A. Kalau yang tipe A itu kan kita ngejumlahin semuanya. Karena keterangannya itu adalah akun unearned fees. Berarti semua nominal di sini itu asumsinya adalah unearned fees atau pekerjaan yang kita udah menerima uangnya tapi belum kita lakukan gitu. Sedangkan kalau di soal tipe B ini, karena dicatatnya sebagai fees earned, kita nggak tahu nih mana
mana sih yang fees earn yang udah dikerjakan atau mana yang sebenarnya unearned fees. Jadi kalau yang muncul itu akun fees earn di sini, teman-teman tuh nggak perlu jumlahin semuanya. Teman-teman cuma lihat dari keterangan di soalnya aja. Kalau di soal bilang transaksi di tanggal 8 Oktober, berarti teman-teman cuma hitung dari nominal 13.000 ini aja yang di tanggal 8 Oktober. Nah, langsung aja, karena dia bilang 25% dari nilai tersebut masih harus dikerjakan, artinya fees earn-nya itu berkurang, di mana muncul akun unearned fees atau kerjaan yang belum kita lakukan gitu. Nah, langsung masukin 25% dikali sama harganya itu 13.000. Jadi dapat 3.250 gitu. Sedangkan berbeda nih kalau yang B sama tipe kalau di besar yang diselesaikan oleh perusahaan. Sedangkan kalau yang di tipe B, karena dari dicatat sebagai revenue, dia tuh nilai yang masih harus dikerjakan. Tanpa keterangan nilai dikerjakan. Sedangkan kalau yang di tipe A ini nilai yang telah diselesaikan. Oke. Mungkin itu tadi menjawab pertanyaan yang perbedaan metode yang fees earn dan unearned fees itu. Buat lebih lengkapnya kalian bisa cek di sini aja. Ini udah aku ada tulis formulanya. Ada perbedaannya terkait pendekatannya pakai yang mana gitu dan akun AJE apa yang bakal muncul gitu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Transaksi tanggal 9 November 2020 sejumlah 7.200 adalah pembayaran di muka atas pekerjaan membuat website. Namun hingga bulan Desember pekerjaan itu belum dilakukan sama sekali. Nah, lagi-lagi soal nomor 3 ini konsepnya itu sama soal nomor 2 terkait fees earn. Nah, fokusnya itu kan di tanggal 9 November. Kita lihat di buku besarnya, 9 November itu nominal pekerjaannya itu adalah 7.200. Nah, karena pekerjaannya belum dilakukan sama sekali, artinya kita langsung masukin aja nih nominalnya. Jadi fees earn pada unearned fees 7.200. Kenapa kita nggak perlu hitung persentasenya kayak soal nomor 2? Karena kalau soal nomor 2 ini, ibaratnya 75% pekerjaannya itu sudah dilakukan. Sedangkan 25%-nya itu belum. Makanya kita harus pakai perhitungan 25% dikali sama nominal pekerjaannya, revenue itu 13.000. Nah, karena di soal nomor 3 nggak ada keterangannya atau pekerjaannya itu belum dilakukan sama sekali, artinya langsung masukin aja nilai fees earn-nya itu 7.000 sesuai yang ada di soal gitu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kalau yang tipe A itu bahas terkait interest expense, tipe B ini dia bahas ke wages expense atau upah karyawan gitu. Nah, kita lihat nih, upah karyawan itu dibayar setiap hari Sabtu dengan perhitungan kerjanya 6 hari kerja per minggu. Perusahaan memiliki 3 orang karyawan dengan upah 100.000 hari per misalnya 31 Desember itu jatuhnya di hari Kamis. Maka AJE-nya gimana? Oke. Aku lanjutin. Nah,
Kebayar itu hari Sabtu. Berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu belum dibayar. Oke. Jadi dari Senin ke Kamis itu ada 4 hari kan. Makanya nanti di perhitungannya itu pakai 4 hari. Nah, terus balik lagi nih, dia upahnya itu 100.000 hari per hari. Jadi kita cari tahu, jadi dari hari dikali tiga orang dikali sama upahnya 100.000. Jadi kita dapat hasilnya 1.200. Jadi mungkin itu aja, teman-teman lebih fokusin terkait dia tuh hari terakhir 31 Desember itu jatuh di hari apa. Misalnya nih, kalau 31 Desember jatuh di hari Selasa. Berarti yang belum dibayar itu cuman 2 hari, yaitu hari Senin dan Selasa aja. Gitu. Mungkin kalau terkait hari itu aja. Terus teman-teman lihat juga nih, itu 100.000 per hari per orang atau udah include ketiganya gitu. Jadi karena ini tuh per orang juga, kita perlu kaliin jumlah orangnya. Paling untuk yang wages expense gitu aja. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini sama juga kayak yang tipe sebelumnya. Ini terkait accumulated depreciation yang komputer. Nah, lagi-lagi ini ada 2 jenis komputer ya, di tahun 2019 dan di tahun 2020. Nah, kayak tipe A, sama juga, kita harus hitung satu-satu per tanggal pembeliannya, gitu. Nah, kalau yang tahun 2019, karena ini dimintanya tahun 2020, jadi kita langsung aja nih. Berarti dia sudah terpakai 12 bulan kan. Sedangkan kalau komputer yang kedua, dia dibelinya tanggal 23 bulan 4, bulan April. Berarti dari 12 dikurang 4, itu sisa 8 bulan. Kenapa bulan April itu kepikiran? Karena kita lihat tanggalnya itu 23. Jadinya itu di atas tanggal 15. Jadinya bulan April itu nggak masuk ke perhitungan gitu. Nah, langsung aja kita masukin sama tarifnya. Tarifnya ini dipakainya sama ya per tahun dan tiap komputer itu sama gitu. Nah, kita langsung aja 15%. Ini buat komputer yang pertama 15% dikali 22.000 dengan 3.300. Sedangkan buat komputer yang kedua, karena dia ada 8 bulan, jadi harus 8 per 12. 8 per 12 dikali 15% dikali sama 21.000. Sama dengan 2.100. Nah, kalau dijumlahin, hasilnya itu 5.400 sama yang ada di tabel sini. Nah, akun yang muncul itu DE of Computers pada AD of Computers. Mungkin itu so far gak ada yang terlalu berbeda sama yang tipe A, cuman perbedaan metode pencatatan akun buku besar yang muncul apa. Mungkin teman-teman di soal yang kedua ada yang mau nanya. Oke, mungkin aku baca yang di chat dulu ya. Kak, ini nanti materinya akan di-share ke kita nggak ya? Oh, udah di-share kok di materinya. Kalau kamu buka di BC Texttutor, itu tuh ada link Google Drive terkait materi ini. Jadi, kamu bisa akses. Karena ini teman-teman yang lain juga udah pada dapet dan
mereka juga sambil pada buka. Jadi mungkin kamu bisa cek lagi aja BC-nya atau Karin boleh kirim. Nah, itu Karin udah kirim ulang ya. Selanjutnya ini ada yang nanya, Kak mau tanya untuk materi AJE, kalau ada kesalahan pencatatan, misalnya pembayaran akun payable malah dicatat pembayaran bank loan. Cara pembenaran jurnalnya gimana ya? Oke, di sini aku izin jawab ya. Kalau terkait kesalahan, kalau buat kuis yang nanti keluar di kuis, itu tuh nggak ada terkait kesalahan pencatatan sih teman-teman. Jadi kan payable ini tuh sifatnya itu nggak akan kita perlu buat AJE-nya karena kan buat perhitungan kita balik ke soal 1 ya yang tipe A. Biasanya yang bakalan ada tingkat bunga atau interest rate-nya, perhitungan bunganya ini, itu tuh cuman kita hitung kalau kita itu menggunakan pinjaman bank atau akun bank loan. Sedangkan kalau kita pakai akun payable ya, ini tuh HP itu tuh kan sebenarnya akun utang biasa aja gitu, bukan kita melakukan pinjaman atau ngutang ke bank. Jadinya kalau AP itu nggak ada interest rate-nya gitu. Jadi di soalnya tuh nggak mungkin ada kesalahan pencatatan dari akun bank loan menjadi akun account payable gitu sih. Dan kita juga nggak ada dapat soal yang terkait yang jurnal pembenaran ini kayak correcting journal gini. Jadi mungkin itu sih penjelasan dari kita. Jadi fokusnya ke bank loan aja gitu karena bank loan yang ada interest rate-nya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak mau nanya, jika tanggal 31 jatuh di hari Jumat, tapi ada keterangan bahwa pekerjaannya hanya bekerja sampai Kamis. Maka kalau seperti itu, kita hitung 4 hari saja atau 5 hari sampai Jumat ya. Oke. Kita balik ke soal 1 yang tipe B. Ini ada yang nanya, kalau perhitungan karena dia bahwa pekerjaannya hanya bekerja sampai Kamis, maka kalau seperti itu kita Aku hitung. izin motong. Ini maksudnya yang kayak di soal nomor 3 bukan? Yang nomor 2-nya. Coba buka soal 3, Cel. Coba wait. Soal 3. Iya. Bentar. Ini terkait Di nomor 2-nya. pertanyaan gizi ini. Oh iya, mungkin ini nanti dijelasin sama Nahran kali ya buat tipe soal yang ketiga ini. Mungkin kita lanjut next dulu aja kali ya. Kak, transaksi di ledger tanggal 31 Desember itu tidak dihitung ya? Coba kita lihat. Oke, kita lihat ya di sini. Nah, di ledger ini yang tanggal 31 Desember itu kenapa warna merah? Ini kita masukin sendiri, teman-teman. Oh, mungkin aku agak skip juga tadi. Jadi, ini pas kita udah dapat dari soal nomor 1, kita udah dapat nih AJE-nya supplies excellence pada supplies kan 24.000. Nah, karena supplies-nya ini
di AJE, di adjustingnya itu berkurang, makanya kita masukin juga di sini. Jadi supplies-nya pada kredit itu 24.000. Sama kayak fees earn. Fees earn di sini kita lihat bahwa fees earn-nya itu di debit itu berkurang ya, di mana 3.250 ditambah 7.200. Jadi hasilnya 10.450 gitu. Jadi buat yang transaksi di ledger yang tanggal 31 Desember 2020 ini kita masukin sendiri ya teman-teman. Sama kayak yang soal tipe A ini, dimana ini juga kita masukin sendiri. Kayak di supplies expense, di soal nomor 1, akun supplies expense-nya di kredit kan 6.000, makanya kita masukin di ledger juga 6.000 di kredit. Sedangkan unearned fees-nya kita lihat, unearned fees-nya di debit 24.640. Kita masukin lagi di ledger-nya sebesar nominal yang sama gitu. Nah, kenapa sih yang computers ini enggak kita masukin di tanggal 31 Desembernya ini? Karena lagi-lagi computers itu kan aktiva tetap ya, dimana kita tuh perhitungannya itu munculnya itu akun accumulated depreciation atau akun kontrak dari komputersnya. Makanya komputersnya itu tidak ada pencatatan AJE-nya, karena AJE-nya itu dicatat ya sebagai AD gitu. Mungkin itu ya penjelasan terkait transaksi tanggal 31 Desembernya. Oke, ada lagi yang nanya, Kak, untuk kuis itu pakai kertas atau pakai device? Dan untuk model soalnya apakah sama seperti yang Kakak bahas? Makasih. Oke, aku jawab. Untuk kuis itu nanti bakalan ada soal itu berbentuk kertas. Jadi teman-teman itu kerjain di kertasnya selama 15 menit ya kalau nggak salah. Nah, tiap kelas itu tipenya itu beda-beda. Ada yang dapat tipe A, ada yang dapat tipe B, dan sebagainya. Bahkan soal yang niaga sama fiskal pun itu bisa berbeda. Untuk konsepnya itu sama aja. Ini kita pakai soal dari tahun 2020. Ini soalnya mahram gitu. Nah, jadi kita masukin deh di sini. Nah, konsepnya sama teman-teman. Cuman emang bedanya itu adalah di ya dan caranya aja. Nah, kalau misalnya teman-teman buka di soal yang kedua sama soal yang ketiga, ini tuh soal tahun lalu yang sebelumnya 2023 kalau nggak salah ya, atau ada yang 2024 juga, kayak 2023 deh. Nah, itu tuh sebenarnya tipe soalnya tuh sama-sama aja. Dimana di sini juga soal nomor 1 ada ledgernya juga, di soal nomor 2 juga ada ledgernya, bakalan ada ledgernya gini. Nah, di soal nomor 3 juga konsepnya sama gitu, cuman mungkin ada yang tipenya itu pakai dikasih tahu ledgernya atau buku besar tiap akun yang muncul, ada yang cuman lewat kayak deskripsi aja, kayak contoh soal nomor 3, dimana ini kan deskripsi aja ya nih gitu, tapi perhitungannya kurang lebih sama, dan ini kita emang udah nyatuin beberapa tipe soalnya gitu, jadi buat kalian belajar juga. Terus ada lagi yang nanya, Kak, nanti di kuis perlu kita masukin hasil AJE-nya ke ledger kayak yang Kakak jelasin tadi atau gak usah ya? Nah, kalau yang ini sebenarnya aku minta juga keterangan di soalnya itu wajib dimasukin atau enggak, tapi buat jaga-jaga aja, waktu itu aku masukin di ledgernya, karena ya nggak ada salahnya juga teman-teman, cuma tinggal masukin, karena kan kita udah hitung juga kan dari AJE-nya, jadi tinggal masukin aja gitu, gak susah juga cuma masukin, dibanding nanti teman-teman nggak masukin tapi ternyata itu tuh masuk ke perhitungannya gitu. Jadi kalau mau main aman ya dimasukin aja. Atau Nahran kemarin inget gak
kita tuh disuruh ngelengkapin lasernya juga atau enggak? Tergantung soalnya sih teman-teman, kalau misalkan di soalnya diminta untuk membuat ledger dan juga buku besar, maka harus dimasukin dua-duanya. Tapi kalau tahun lalu itu kita soal yang nomor 3, dan itu kita bener-bener cuman masukin cuma buat AJE-nya aja, buat journalingnya aja. Jadi em, buku besarnya itu nggak kita tulis. Nah, iya, itu ya teman-teman kayak penjelasan Nahran tadi. Jadi, tergantung tipe soalnya. Kalau emang ada lasernya dan disuruh ngelengkapin lasernya, berarti ya udah tinggal masukin aja di lasernya. Kalau kayak tipe soal 3 yang nggak ada lasernya, jadi teman-teman nggak usah perlu ada lasernya, cuman buat AJE-nya aja gitu. Mungkin dari soal 1 yang tipe A sama tipe B, teman-teman ada yang mau nanya lagi atau mau lanjut ke tipe soal selanjutnya? Oke, karena tadi kalau chat, mungkin bagus lanjut aja ke tipe soal yang kedua sama yang ketiga. Aku izin stop share ya. Oke, thank you Ichel. Teman-teman share screen aku udah kelihatan belum ya? Sorry, agak nge-lag. Aman nggak? Oke, oke. Aku mulai ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dari nomor 1 dulu. Tanggal 21 Juni dan 31 Oktober, Bapak XY membeli perlengkapan kantor sebesar 4.500.000 dan 1.800.000. Saldo ledger supplies per 1 Januari 2022 menunjukkan angka 2.100.000. Pada tanggal 28 September 2022, Bapak XY membeli perlengkapan kantor dengan total jumlah 7.200.000. Pada tanggal 31 Desember 2022, perlengkapan yang terpakai adalah 5.200.000. Buatlah jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 2022. Oke, kita mulai dari yang 2021 dulu ya, teman-teman. Jadi pertama kan di tanggal 21 Juni itu Bapak XY itu membeli perlengkapan kantor sebesar 4.500, 4.500.000 dan juga 1.800.000. Ini harusnya 21 juga ya. Oke. Nah, terus tapi pada akhir tahun, pada awal tahun berikutnya yaitu di tahun 2022, saldonya itu menunjukkan 2.100.000. Berarti kan harus ada penyesuaian dong karena 4.500.000 tambah 1.800.000 hasilnya lebih besar dari ini. Dan ada yang terpakai di 2021. Oke, kita lihat. Berarti pembeliannya ada 4.500.000 ditambah sama 1.800.000-nya ini. Berarti total yang kita punya itu segini teman-teman, ada 6.300.000. Nah, tapi yang tercatat di tahun berikutnya itu hanya 2.100.000. Berarti yang kita adjust itu adalah sisanya. Kita kurang dengan ending balance-nya, yaitu 2.100.000. Maka kita dapat adjustment-nya yang artinya adalah supplies yang udah kepake sebesar 4.200.000. Ini kan di 2021. Nah, lanjut 2022 udah diketahui nih kalau saldo pada 1 Januarinya 2.100.000. Nah, kita fokus di sini aja teman-teman. Yang 2021-nya udah tutup buku. Kita fokus di 2022. Yang di 2022 pada tanggal 28 September itu Bapak X itu membeli lagi nih perlengkapan sebesar 7.200.000. Nah, kalau di tahun 2022 ini kita tahu, dikasih tahu perlengkapan yang terpakai itu ada 5.200.000.
Jadinya langsung aja ini kita masukin ke AJE-nya sebesar 5.200.000 yaitu supply expense pada supplies. Berarti nanti di tahun 2023, 1 Januari 2023. Nah, ini kita jumlah nih yang kita punya 2.100.000. Tambah lagi 7.200.000. Dikurang yang udah kepake 5.200.000. Maka ending balance-nya yang ini. Dan adjustment-nya yang 5.200.000. Oke, aku lanjut dulu ya ke nomor 2. Perhatikan ledger ununfused di bawah ini. Ununfused-nya itu ada 8 juta dan 6 juta. Buatlah jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2022 jika pekerjaan yang diterima di Bunga pada tanggal 30 Juli dan 15 November telah dilaksanakan masing-masing sebanyak 25% dan 40%. Oke, kita harus hitung satu-satu dulu nih teman-teman. Yang pertama, aku tulisnya pekerjaan satu aja ya. Ini kan 8 juta. Kita udah selesai 25%. Berarti kita bisa mengakui 25% itu sebagai fees earn yang kita dapat. Berarti 8 juta dikali 25%. Oke. Nah, terus ada pekerjaan 2. Ini udah selesai 40% ya. Berarti 6 juta ini kita kali dengan 20%. Nah, ini totalnya bisa kita masukin ke AJE-nya, yaitu unearned fees pada fees earn. 40%, sorry teman-teman. Oke. Nah, berarti kan sisa pekerjaan yang belum selesai, berarti total pekerjaan yang udah selesai dari tadinya unearned fees yang masih kita anggap sebagai piutang, itu bisa kita akui sebagai penghasilan sebesar yang udah kita selesaikan, yaitu 25% dan juga 40%. Oke, aku lanjut ke soal nomor 3. Tanggal 15 Oktober 2022, Bapak FG meminjamkan uang sejumlah 56 juta dengan tingkat bunga pinjaman 4,6% per tahun dihitung dari saldo pinjaman. Angsuran dibayarkan tiap tanggal 15 dalam jumlah yang sama, yaitu 3.500.000. Bagaimana pencatatan ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2022? Nah, ini juga ada asumsinya nih teman-teman. Kayak yang tadi udah Ica jelasin, kalau misalkan 1 tahun sama dengan 360 hari, maka dan setiap bulan dihitung sesuai dengan tanggal kalender. Maka ini tuh per bulannya itu dihitung sesuai dengan tanggal kalender, yaitu Januari 31, Februari 30, Maret 31, tapi penyebutnya itu kita pakai 360. Oke. Bank loan ini kan dipinjam dari tanggal 15 Oktober. Nah, terus di tanggal 10 Oktober, di tanggal 10 November, 15 November itu kita udah bayar bunga nih sebesar 3.500.000. Nah, di tanggal 15 Desember kita juga bayar lagi bunganya sebesar 3.500.000. Nah, di tanggal 31 Desember itu kan udah ada nih dari tanggal 16 sampai dengan 31. Itu kan kita juga punya interest yang harus kita bayar, tapi kita akan bayarnya nanti di 2023. Makanya kita catat dari tanggal 16 sampai dengan 31 Desember, yaitu berarti ada 16 hari. Kita catat nih teman-teman, 4,5% dikali 16%, yaitu sisanya dari tanggal 15 Desember sampai dengan 31 Desember per 360, karena asumsinya itu tadi. Nah, baru dikali dengan bank loan-nya, yaitu sebesar 56 juta rupiah. Maka hasilnya interest expense pada interest payable yaitu sebesar 48
Rp98.000. Oke, next di soal nomor 4. Ini accumulated depreciation of building dari tahun 2019 sama tahun 2020. Pembelian gedung dengan nilai 360 juta dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2019. Usaha Bapak B hanya memiliki satu gedung. Buatlah jurnal penyesuaian untuk gedung pada tanggal 31 Desember 2021. Oke, ini kita lihat dulu nih teman-teman. Ini kan dibeli tanggal 2 Agustus. Oke, sorry. Di tanggal 2 Agustus 2019 dan kita udah tahu kalau misalkan akumulasi depresiasinya itu sebesar 2.400.000. Ini merupakan adjustment di tanggal 31 tahun 2019. Nah, lalu di akhir tahun akumulasinya itu jadi 14.400.000. Artinya yang kita susutkan selama 2019 itu oke. Jadi yang 2.400.000 ini merupakan nilai AD dari gedung lama yang udah kita jual. Terus kan kita beli gedung lagi nih, tanggal 2 Agustus sebesar 360 juta. Dan penyusutannya jadi 12 juta, yaitu yang ini yang diakumulasikan di tahun 2019. Berarti karena ini kan full setahun, maka di tahun AJE di 2021 dia penyusutannya sebesar 12 juta juga, sama dengan yang 2019. Kayak gitu. Mungkin dari soal ini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Oh oke, soal nomor 3. Aku jelasin ulang ya. Oke, soal nomor 3 nih. Kan kita minjem sama bank sebesar 56 juta. Ini kita minjemnya tanggal 15 Oktober. Terus tiap bulannya itu kita bayar sebesar 3.500.000. Nah, kita bayarnya di tanggal yang sama tiap tanggal 15. Nih, di tanggal 15 Oktober kita minjam, terus nanti 15 Septembernya kita bayar interestnya sebesar 3.500.000. Terus kita bayar lagi di tanggal 15 Desember sebesar 3.500.000. Nah, kita kan melakukan AJE itu di tanggal 31 Desember ya, teman-teman. Nah, dari tanggal 16 Desember, ini kan kita bayar 15. Dari tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember, itu kan interestnya juga tetap berjalan dong. Ya kan? Karena interest itu dihitungnya per hari. Nah, kita tapi belum bayar nih, karena kita bayarnya nunggu nanti tanggal 15 Januari tahun depannya. Tapi kita catat dulu, yang dari tanggal 16 sampai dengan 31-nya, kita catat sebagai interest payable yang akan dibayar nanti. Makanya kita hitung dari tanggal 16 sampai 31 Desember itu ada 16 hari, teman-teman. Berarti langsung kita kali aja. Interest rate-nya 4,5% dikali 16 dibagi 360 kali total pinjamannya yaitu sebesar 56 juta. Gitu.
Udah aman belum? Oke, teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Oke, iya betul. Kita hitung dari sisa harinya aja. 31 Desember dikurang 15, itu kan sisanya 16 hari. Berarti kita kalinya dengan 16. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, mungkin di sini aku mau ngebantu ngejelasin yang soal nomor 4 ya. Nah, jadi di soal nomor 4 itu kan ada ledger AD of building, di mana ada dua buildingnya ini tuh kita lihat pencatatannya ada dua nih di tahun 2019 dan di tahun 2020. Nah, coba teman-teman ngelihat yang di bawah. Sebenarnya ini perhitungannya agak sedikit ngebingungin juga karena teman-teman takutnya teman-teman ngejumlahin semua adiknya gitu kan. Nah, tapi enggak ya, di mana kita tuh harus lihat di tahun 31 31 Januari 2019 itu tuh ibaratnya adik itu kan hasil AJE di tahun 2018 ya ibaratnya. Nah, berarti di tahun 2019 ini asumsinya itu adalah nilai adik gedung lama yang sudah dijual. Karena kita balik lagi di soalnya bahwa usaha Bapak B ini hanya memiliki satu gedung. Jadi karena dia cuma memiliki satu gedung, kita ada asumsi bahwa gedung yang lama udah dijual dan gedung yang di, di tanggal 2 Agustus 2019 ini itu tuh udah gedung barunya dia gitu. Jadi hitungannya itu adalah kita lihat di ledgernya. Ledgernya itu kan di 31 Januari 2020 itu 14.400. Nah, 14.400 itu udah include nilai AD gedung yang lama. Gedung yang lama yang sebelum 2 Agustus 2019 ini. Dan ada nilai AD gedung baru. Nilai AD gedung baru dari 360.000 ini gitu. Karena di soal dia cuma ngasih tahu nilai gedungnya aja, nggak dikasih tahu penyusutannya berapa persen dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa hirauin nilai 360 jutanya gitu. Teman-teman cuma ngurangin 14.400 dikurang sama 2.400. Hasilnya itu AD khusus gedung baru yang dibeli pada tanggal 2 Agustus 2019 itu hanya sebesar 12.000 gitu. Mungkin teman-teman udah paham atau belum? Karena lagi-lagi ini pakai asumsi gitu ya teman-teman. Karena dia punya satu gedung, jadi ibaratnya 14.400 itu udah ada gedung lama dan gedung baru. Jadi kita harus ngurangin nilai 14.400 dari AD gedung lamanya gitu.
Iya, teman-teman, sorry, maaf banget, ini ada koreksi. Jadi mungkin nanti Nahran sekalian bantu edit juga. Ini tuh karena dia dimintanya itu jurnal penyesuaian 2020 ya. Jadi 2021. Kalau yang 12.000 itu kalau cuman 4 bulan, sedangkan kalau 2021 kan ibaratnya dia udah full 1 tahun ya. Jadi 12.000 ini harus dikali sama 3 gitu. Mungkin Nahran boleh bantu ngejelasin sekalian perhitungannya. Oke, sorry ya teman-teman, tadi sempat agak bingung. Em, aku jelasin ulang ya. Jadi, kan ini dikasih tahu kalau misalkan Bapak B itu hanya punya satu gedung, maka hanya ada satu depresiasi untuk satu harta. Nah, ini buildingnya itu disusutin di tahun 2019. Di 31 Januari 2019. Terus kita beli lagi gedung di tanggal 2 Agustus 2019. Nah, kalau misalkan dia hanya punya satu gedung, berarti yang ini kita anggap udah nggak ada dong. Kita cuma punya satu gedung, yaitu gedung baru yang dibeli seharga 360 juta ini. Nah, terus diketahui lagi di tanggal 1 Januari 2020, 31 Januari 2020, itu total akumulasi depresiasinya 14.400.000. Ini kan ada ya teman-teman. Ada itu akumulasi, berarti di total. Nah, kita lihat nih, berarti ada adjustment di tanggal 31 Desembernya sebesar selisihnya yaitu 12 juta. Ini selisih dari 14.400.000 dikurang 12.400.000. Nah, kita ingat lagi nih teman-teman, kalau misalkan kita belinya itu dari bulan Agustus. Kan penyusutannya itu kita hitung per bulan ya. Dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu September, Oktober, November, Desember. Itu 5 bulan. Nah, sedangkan kita penyusutan di tahun 2021 ini full kan dari Januari sampai dengan Desember. Makanya penyusutan itu kita kali, yaitu 12/5 kali penyusutannya ini. Kenapa 12/5 sih, Kak? Karena yang ini tuh hanya mewakili 5 bulan. Sedangkan yang kita hitung di 2021 itu harus full dari Januari sampai dengan Desember. Kayak gitu. Cukup jelas nggak, teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, boleh. Aku jelasin sekali lagi ya. Oke, ini kita harus perhatiin kalau misalkan dia ada penjelasan kalau usaha Bapak B hanya memiliki satu gedung. Ini emang agak tricky gitu sih teman-teman soalnya. Nah, dia hanya punya satu gedung. Oke, kita lihat nih di 2019 tanggal 31 Januarinya itu ada akumulasi penyusutan sebesar 2.400.000. Nah, tapi di tanggal 31 Desembernya itu ada adjustment sebesar 12 juta. Nah, kan dia bilang dia cuma punya satu gedung. Nah, kita baru beli nih tanggal 2 Agustus. Berarti yang 12 jutanya ini selisihnya dari 14.400.000 dan 2.400.000 itu merupakan depresiasi dari gedung yang seharga 360 juta ini, teman-teman. Oke, sampai situ cukup jelas? Oke, aku lanjut ya. Nah, ini kan dia akumulasi, penyusutan itu kan kita hitungnya per bulan ya. Nah, ini dia kan baru beli di bulan Agustus. Dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu berapa bulan, teman-teman? 5 kan ya? Nah, 5 bulan itu penyusutannya sebesar 12 juta. Oke, ini dibantu tulisin juga sama Ica. Berarti penyusutan per bulannya berapa? 2.400.000. Nah,
kita hitung nih untuk yang AJE di tahun 2021 kayak gimana. Ini kan di tahun 2019, 2020. Nah, AJE itu teman-teman, depreciation itu teman-teman, itu per tahunnya biasanya nilainya sama. Karena ini nggak ada asumsinya dia straight line atau double decline. Maka kita asumsikan dia pakainya straight line method, yaitu yang depresiasi per tahunnya sama. Nah, karena dia per bulannya 2.400.000, kita di tahun 2021 kan gedungnya kita udah punya nih. Berarti dari Januari sampai dengan Desember itu full kita pakai. Berarti kita kalikan 12 bulan dikali dengan penyusutan per bulannya, yaitu 2.400.000. Jadi hasilnya 28.800.000 kayak gitu. 12 juta itu dari selisihnya yang ini yang kita ketahui. Ini kan di 31 Januari ya. Ini 31 Januari. AJE-nya kita lihat di 31 Desembernya. AJE di tahun 2019-nya yaitu sebesar 12 juta selisihnya. Kayak gitu. Aman nggak teman-teman? Oke. Masih ada lagi yang mau ditanyain dari soal nomor 2? Oke, kalau nggak ada, mungkin aku bisa lanjut ke soal nomor 3 dulu ya, teman-teman. Dari soal-soal sebelumnya, soal nomor 3 ini menurut aku soal yang cukup gampang, dan ini merupakan kuis kita yang tahun lalu. Oke, aku jelasin agak cepat aja kali ya, karena udah mulai malam juga. Oke, jadi ini Ibu Nimba itu punya perusahaan dari 1 April sampai dengan 31 Desember 2024. Soal nomor 1, itu beban sewa ruangan dibayarkan sebesar 48 juta rupiah pada tanggal 1 Mei untuk masa 2 tahun yang akan datang. Transaksinya dicatat menggunakan income statement approach. Tadi kan udah dijelasin juga sama Ical ya, kalau income statement approach itu, nih yang ini teman-teman, dicatatnya sebagai expense, dan nanti pada saat AJE akan muncul akun prepaid. Nah, kita balik ke soal. Maka di 1 Mei itu dicatatnya sebagai rent expense pada cash sebesar 48 juta. Ini aku gambarin timeline-nya gini teman-teman. Nah, di 1 Mei sampai dengan 31 Desember itu 8 bulan. Ini yang udah kepake. Nah, dari tanggal 31 Desember sampai 30 April, ini kan 2 tahun ya, berarti dari dari 2024 sampai 2026. Ini sisanya 16 bulan. Ini yang belum kepake. Kita kan udah bayar nih, tapi belum dipakai. Kita catatnya sebagai harta, sebagai prepaid rent pada rent expense, karena kita mau ngurangin rent expense-nya. Nih, kayak gini teman-teman. Kita awalnya catat 48 juta, tapi yang sebenarnya kepake itu baru 16 juta. Maka kita adjust di rent expense-nya sebesar 32 juta. Kayak gini. Ini diambilnya dari 48 juta dikali dibagi 24 bulan dikali 16, yaitu yang belum terpakai. Oke, selanjutnya nomor 2. Upah karyawan tidak tetap dibayar setiap akhir minggu di hari Sabtu. Karyawan bekerja 6 hari per minggu, Senin sampai Sabtu. Upah 3 karyawan adalah 200.000 per orang per hari. Oke. Nah, tinggal 31 Desember jatuh pada hari Jumat, dan mereka bekerja dari Senin hingga Kamis. Ini yang tadi sempat ditanyain juga ya ke Ical. Nah, kita hitungnya ini cukup gampang teman-teman. Kita hitung aja dari mereka kan 4 hari kerja, karyawannya ada 3, dan gajinya ini 200.000 per orang per hari. Langsung aja kita kali jumlah harinya mereka bekerja. Tapi meskipun mereka bekerja 4 hari, gajinya tetap akan dibayarkan di hari Sabtu, which is udah tahun
2025. Maka kita catat yang 4 hari mereka bekerja aja, dari Senin sampai Kamis. Yaitu 3 orang karyawan, 4 hari kerja, dan gajinya 200.000 per orang per hari. Hasilnya 22.400.000. Ini salaries expense kita udah bebanin dan salaries payable yang harus kita bayar di tahun depan. Oke, next. Nah, ini juga menggunakan income statement approach. Berarti dia udah mengakui penghasilannya sebagai fees earned. Nah, oke langsung aja. Nih, transaksi tanggal 17 dan 22 Oktober adalah pendapatan diterima di muka. Berarti kita udah nerima penghasilannya, tapi pekerjaannya belum selesai. Nah, hingga tanggal 31 Desember, 40% dari nilai pendapatan di muka itu udah dipenuhi. Oke. Ini, kita boleh lihat lagi ke yang formulanya ini. Nih, kita kan menggunakan income statement approach, maka kita dapat cash, kita langsung anggap sebagai penghasilan. Nanti adjustment-nya kita sesuaiin, yaitu sesuai dengan nilai yang belum menjadi pendapatan. Nah, ini udah aku merahin, yaitu tanggal 17 dan 22 Oktober. Kita hitung satu-satu ya, teman-teman. Ini yang 7.200.000. 40%-nya itu udah selesai. Berarti yang bisa kita akui itu yang 2.880.000 ini. Nah, begitu juga dengan yang 15 juta, yang 22 Oktober, yang bisa kita akui yang 40%, yaitu yang 6 juta ini. Maka sisanya itu kita catatnya sebagai unearned fees karena belum selesai, jadi belum bisa kita akui. Maka di tanggal 31 Desember itu fees earned pada unearned fees sebesar, kita jumlah nih teman-teman, 4.320 sama 9 juta. Jadinya 13.320.000. Oke, lanjut. Ini cukup gampang sih teman-teman. Ini udah sempat dijelasin juga sama Ical tadi. Pada neraca saldo tercatat vehicle sebesar 2.800.000. Ini dibelinya 1 Juli 2024. Nah, terus dia beli lagi nih tanggal 1 November. Vehicle yang kedua sebesar 42 juta rupiah. Nah, kayak yang tadi sempat Ical jelasin juga, ini tuh kan dibelinya dengan tanggal yang berbeda dan kita menghitung penyusutan itu per bulan kan. Makanya itu kita harus hitung satu-satu. Vehicle 1 dari Juli sampai dengan Desember. Berapa bulan? Yaitu 6 bulan. Kita kali 6 per 12 kali 10% nih udah diketahui penyusutannya per tahun. Dikali harga belinya yaitu 28 juta. Nah terus vehicle yang kedua itu baru dari bulan November sampai dengan Desember. Itu berarti 2 per 12 kali 10% kali harga belinya yaitu 42 juta. Baru kalau kita udah ngitung satu-satu ini, gini boleh di jurnalnya boleh ditulis jadi satu, di jumlah gitu ya teman-teman. DE per AD of vehicle sebesar 2.100.000. Kayak gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Buat soal nomor 3 ini? Oke. Di aku belum ada pertanyaan nih. Mungkin dari Ica atau Karin ada yang nanya. Di aku juga belum ada yang nanya sih, Nahran. Oke, buat pembahasan soalnya dari kita udah.
Mungkin buat teman-teman kalau mau review-review lagi bisa em, oh oke, ada pertanyaan masuk nih. Pertama itu kan 7 bulan, tapi perhitungannya 6. Iya, sorry teman-teman. Ini 7/12 ya. Sorry teman-teman, tadi ini salah masukin timeline-nya. Ini 6 bulan ya, dari Juli sampai dengan Agustus. Oke, thank you ya, Fatia. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin kita tunggu sampai 22:05. Kalau gak ada lagi yang nanya, kita bisa selesaiin teks tutor hari ini ya teman-teman. Oke. Oke, mungkin karena udah nggak ada lagi yang nanya dan udah jam 10 juga. Jadi mungkin untuk sesi teks tutor malam ini sampai di sini aja. Makasih banyak buat Kak Icel dan Kak Nahran udah mau jadi tutor kita malam ini buat belajar DDA 1 bareng-bareng. Dan juga makasih untuk teman-teman yang udah bersedia untuk ikut dan menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan untuk kuisnya juga. Sekian dari aku. Terima kasih teman-teman. Selamat malam dan selamat istirahat. Makasih teman-teman semuanya. Terima kasih Semangat kuisnya. teman-teman. Good luck ya. Makasih banyak, Kak.